Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Semanggi. Siang. Perkenalkan, kita dari Divisi FAT PT Silesikat Indonesia dengan saya Septi Andriani dan rekan Saya Sofiat Banjarsari. Oke, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan sebelumnya yang terkait buku How to be a Great Manager. Nah, ini bab selanjutnya kita akan mengupas nih terkait pembahasan peralatan standar untuk menjadi seorang manajer. Mungkin kita bisa singgung-singgung sedikit. Manajer manapun di bidang apapun pasti akan membutuhkan peralatan standar. Nah, menurut Mbak Sofi nih, untuk menjadi manajer, peralatan standar itu yang diperlukan apa sih, dan pengertiannya itu maksudnya apa kok peralatan standar? Bagi Mbak Siti, terima kasih. Kalau menurut saya pribadi, kenapa sih manajer itu memerlukan peralatan standar, yaitu arti sendiri dari peralatan standar bagi sebuah manajer itu suatu alat bantu yang digunakan untuk mengontrol dalam suatu proses perusahaan tersebut sehingga aktivitas tersebut, operasional tersebut, perusahaan tersebut itu lancar. Dan yang digunakan untuk seorang manajer dalam mengontrol peralatan standarnya itu yang dia gunakan itu seperti yang pertama menggunakan sistem. Nah, sistem banyak dari segi pemasaran, sistem pemasarannya, sistem produksinya, begitu. Terus bisa dari setiap sistem tersebut itu bisa dibuatkan SOP, standar operasional prosedur. Nah, terus langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan tersebut itu disusun ke langkah step by stepnya, dan dari rangkaian tersebut dijadikan laporan yang akhirnya itu akan direview oleh pihak manajemen. Itu kalau menurut saya pribadi. Oke, terima kasih Mbak Sofi. Memang betul, pada dasarnya seorang manajer adalah bagian bertanggung jawab untuk berperan dalam manajemen perusahaan. Nah, salah satunya adalah melakukan controlling. Nah, kenapa sih perlu ada controlling? Nah, ini untuk melancarkan aktivitas perusahaan, operasional perusahaan, dan menghasilkan yang konsisten. Jadi untuk manajemen manajerial, untuk operasional, nah itu dibutuhkan adanya peran dari manajer sendiri. Nah, tadi juga sudah dijelaskan dari Mbak Sofi untuk alat-alat manajemen. Nah, tadi kan ada sistem penggerak pakai sistem ya. Memang kalau kita hanya mengandalkan manual, pakai daya otak, pasti akan terbatas, dan mayoritas kalau Waktu yang digunakan waktu akan juga lebih memakan waktu, terus juga SDM nanti akan pasti berganti ya. Nah, kalau misalkan bergantung dari hal-hal tersebut nanti akan merugikan juga untuk perusahaan. Makanya penting juga alat-alat yang menunjang peralatan standar ini juga diperlukan, yaitu sistem untuk menggerakkan roda aktivitas bisnis. Nah, tadi juga dijelaskan seperti sistem pemasaran, sistem keuangan, sistem produksi. Nah, itu salah satunya yang pertama, poin pertama itu yang harus ada. Tadi selanjutnya ada apa itu? SOP, prosedur aktivitas. Nah, di sini selain adanya sistem, kita juga perlu adanya SOP. Untuk apa? Supaya menghindar dari SOP itu diharapkan kita itu bisa bekerja sesuai SOP-nya. Jadi sesuai prosedurnya. Jadi tidak sampai menyimpang dan semua sudah ada porsinya. Dan selanjutnya juga ada kontrol sistem. Kenapa ini? Memonitoring ya setiap langkah. Nah, jadi sistemnya jalan, terus SOP-nya juga jalan. Nah, di sini perlu sekali adanya kontrol sistem supaya dapat memenuhi target yang sudah direncanakan. Nah, yang selanjutnya itu ada laporan Hasil dari keseluruhan rangkaian dari poin-poin tadi ya. Nah, itu nanti perlu dilaksanakan dan juga didokumentasikan sebagai bahan kajian ke manajemen untuk melangkah dalam siklus ke berikutnya juga. Nah, yang terakhir itu ada, setelah ada laporan ada review. Nah, jadi ketika ada laporan kita diharapkan itu ada review. Review itu guna perbaikan, apa sih yang perlu diperbaiki dalam manajemen, ada kekurangannya di mana. Nah, itu untuk
tumbuhnya perusahaan supaya secara operasional, secara manajemennya lebih berkembang lagi. Nah, betul sekali. Jadi lebih efektivitas seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dan tinjauan yang bisa dilakukan dalam suatu pertemuan. Itu dari kita penjelasan terkait peralatan standar bagi seorang manajer. Oke, terima kasih dari kami penjelasan terkait buku How to be a Great Manager cukup di sini. Terima kasih dari saya Serti Andriani dan rekan saya. Saya Sofia Tengganisari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.